kan itu yang cuman kamu lihat aja di sosial media, yang belum tentu kita tahu kebenarannya gitu. Karena di akhir videonya, di akhir filmnya itu kita tahu nih, wah ada plot twist yang kita nggak pernah terpikirkan itu, ya nggak sih? Iya, benar banget. Nah mungkin itu tuh yang bikin kayak orang-orang juga jadinya mempercayakan ke depannya kalau misalkan lurahnya nanti adalah si suaminya itu gitu. Tapi anyway, film ini juga menggambarkan stereotip banget gak sih? Stereotip ibu-ibu yang mana suka gosip. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Aku Merah dan aku Jingga kembali hadir di Merah dan Jingga Podcast. Butejo. Aduh, ini calon-calon emak-emak yang suka gosip kayaknya ya. Aduh, gibah itu ya, nomor 1. Yang lagi viral di, sebenarnya aku tahu tuh dari instastory-nya temanku. Cuman kayak aku nggak terlalu inilah, karena dia sebenarnya sering nge-share yang kayak memes segala macam gitu kan. Jadi ya wes lah, aku skip. Abis itu kok banyak ya yang nge-share sama gitu ya kan. Sebenarnya Butejo ini siapa sih? Bener banget, aku aja sampai tadi malam akhirnya kayak penasaran deh itu film yang dari kemarin di share itu kayak gimana sih. Dan finally aku nonton, judulnya Tilik ya, ini memang lagi viral banget. Dan bahkan kayak di Twitternya sempat trending Indonesia ya. Bener. Seperti yang tadi Merah sampein juga, memesnya di mana-mana udah ada gitu, gila gercep banget ya. Tapi sebenarnya si Tilik ini adalah film pendek udah 2 tahun yang lalu ya. Jadi ini adalah garapan Rafai Chana Films, dan ini hasil kerjasama bersama Dinas Kebudayaan DIY. Satu film berjudul Tilik, atau kalau dalam bahasa Jawa itu adalah nengok ya. Biasanya nengok orang sakit gitu ya kan. Nah, ini kalau misalnya aku lihat dari 30 sekian menit itu sebenarnya settingnya itu nggak terlalu banyak ya. Kayak di truk sepanjang jalan itu ya kan. Cuman nggak ngebosenin sih kalau aku pribadi ngelihatnya. Benar banget. Jadi kalau misalkan kita jabarin ya, kalau dari sinopsisnya tuh kayak ya udah cerita sekelompok ibu-ibu yang mau nengokin ibu lurah yang kebetulan sakit gitu kan. Tiba-tiba pingsan, akhirnya dibawa ke rumah sakit yang jauh dari tempat mereka tinggal gitu. Sampai akhirnya menyewa sebuah truk. Ya udah deh, rombongan gitu naik sana, dan terjadilah percakapan di situ tuh yang bikin viral gitu kan. Apa ya? Tapi bener sih, ketika emang Tilik di tempatku dulu, ketika misalnya mau ke rumah sakit yang rada jauh, pernah lo dulu pakai bukan truk sih, tapi pakai kol jeplaan. Kamu tau gak sih? Oh, yang pickup belakang gitu ya? Terbuka gitu ya kan. Walaupun sekarang kayaknya udah nggak boleh kan pakai kayak gitu. Udah nggak boleh. Dan bahkan kemarin sempat juga sih waktu pas Jingga KKN ya, itu ibu-ibu warga tuh masih loh menggunakan sarana transportasi truk untuk pengajian gitu. Oke, tahun berapa tuh? Padahal KKN ku masih tahun 2017, harusnya kan udah nggak boleh juga gitu. Nah mungkin ini juga sebagai kritik ya. Kritik kalau misalkan sebagai menyampaikan juga informasi ke masyarakat gitu kan. Kalau misalkan sebenarnya naik angkot terbuka yang kayak gitu seperti truk, terus juga apa istilahnya kolbak ya, pickup, itu nggak boleh untuk manusia gitu kan. Bener. Itu adalah angkutan bara, dan di film itu juga dijelasin kayak Anda sudah melanggar undang-undang nomor sekian. Ada Pak Polisinya juga gitu polisinya. Ya. Walaupun akhirnya di situ Pak Polisinya kalah gitu. Kalah sama ibu-ibu, gila. Oke, tapi menariknya adalah di dalam perjalanan sepanjang jalan itu di truknya banyak percakapan yang mungkin itu juga terjadi pada realitanya ketika memang ada ibu-ibu yang rombongan gitu lagi kumpul. Ya nggak sih, kayak di situ si Butejonya ini yang dia adalah siapa ya kita bilang ya? Bisa dibilang seperti Butejo ini tokoh utama, dan mana dia tuh juga termasuk istri dari tokoh berpengaruh gitu ya di kampungnya. Terlihat dari pernak-pernik yang dipakainya. Iya, gelangnya sumpah gelangnya banyak gitu kan. Terus handphonenya beda kan sama yang satunya lagi yang masih handphone tulilit gitu kan. Gitu. Jadi kayak
sebenarnya dia adalah pintar mempengaruhi dalam artian gitu kan. Terus ya itu mendorong apa ya, opini-opini yang ada bisa gitu meluas. Tapi ketika emang dia yang di film itu kan katanya dia bakal ngejagoin jadi lurah kan. Tapi kalau misalnya apa yang dia lakuin selama yang dipertontonkan di filmnya itu, masa sih kalau misalnya kamu mau ngejago lurah itu justru malah kan harusnya jaga image segala macam kan. Tapi di situ kayak dia tuh ya apa adanya dia gitu loh, kayak ya gosip lah, bahkan ya bisa cenderung mengarah ke fitnah gitu nggak sih? Yes. Tapi ingat nggak di bagian akhir, jadi orang itu kudu solutif. Itu yang paling punchline-nya kayaknya sih. Nah mungkin itu tuh yang bikin kayak orang-orang juga jadinya mempercayakan ke depannya kalau misalkan lurahnya nanti adalah si suaminya itu gitu. Oke, iya bener-bener ya. Bener kan, ibunya tuh meskipun nyebelin kayak gitu tapi dia punya solusi yang luar biasa solutif gitu. Pakai P ya. Solutif. Jadi wong ki kudu solutif. Oke, tapi sepanjang ya itu kan maksudnya seperti yang aku bilang tadi bahwa si Butejo ini kayak dia, kalau buat aku ya, dia mempertahankan argumennya tanpa mendengarkan lawan bicara gitu loh. Ya nggak sih? Ketika si siapa satunya Yuning sama Yusam ya kalau salah gitu bilang bahwa kan itu yang cuman kamu lihat aja di sosial media, yang belum tentu kita tahu kebenarannya gitu. Karena di akhir videonya, di akhir filmnya itu kita tahu nih, wah ada plot twist yang kita nggak pernah terpikirkan itu, ya nggak sih? Yes, benar banget gitu. Tapi anyway, film ini juga menggambarkan stereotiping banget nggak sih? Stereotip ibu-ibu yang mana tukang gosip. Iya bener, pasti udah kelihatan sih. Dari awal cerita langsung kayak apakah ini mempertegas stereotip tersebut juga? Ya aku nggak tahu juga sih apakah tujuannya dari itu juga hanya untuk ngasih tahu informasi, sama juga film kan pasti ada agenda tersendiri dari si sutradara tersebut kan gitu. Tadi sih kalau aku lihat di BTS-nya si sutradaranya bilang bahwa dia ingin mengangkat realita bahwa tilik itu udah jadi semacam kayak tradisi khususnya buat orang-orang di kampung gitu. Ketika ada orang yang sakit, mereka berbondong-bondong, dan itu jadi salah satu apa ya, mungkin yang nggak bisa kita lihat sekarang ini di masyarakat urban, masyarakat perkotaan gitu. Kalau misalnya di desa masih mereka bareng-bareng gitu kan. Cuman kalau misalnya orang perkotaan ya mereka sendiri gitu loh. Ketika ada waktu, kalau enggak ya udah gitu, dan itu yang nggak bisa kita lihat di masyarakat kota gitu. Gitu. Iya sih, memang relate banget sama kehidupan. Ya itu tadi di perkampungan gitu kan. Tapi itu yang dari awal aku lihat langsung, waduh ini kayak apakah stereotip banget nih gitu kan. Apalagi ibu-ibunya karena gosip gibah gak jelas gitu kan. Meskipun bener. Di akhirnya tuh juga rada-rada bikin kayak wow, kadang juga sadar gak sih, bikin aku tersadar ya kalau misalkan apa yang sudah kita bela mati-matian itu gak sebaik itu. Ibaratnya si Yuning itu juga udah mencoba meredam si Dian yang dikatain nakal itu kan, kayak dia nih nakal gini-gini, dia udah mencoba untuk gak boleh kayak gitu, itu nanti jatuhnya fitnah dan lain-lain. Ibaratnya kayak Yuning itu adalah sebagai apa ya, orang yang mencoba untuk udah deh, dia tuh gak seburuk itu kok, kita tuh harus positive thinking dan lain-lain gitu. Dan kadang apa yang kita pikirkan itu ya gak sebaik apa yang gak terjadi sebaik, gitu atau ya, bisa sebaliknya gitu, gak seburuk banget yang kita pikirkan juga. Jadi ya apa ya, ya emang manusia kan menilai dari apa yang dilihat doang gitu kan, sedalam-dalamnya kan nggak tahu gitu. Mungkin itu jadi apa ya, jadi pelajaran juga sih buat kita gitu ya. Dan ternyata bener ya, Diania tuh mungkin jalan-jalan keluar sama yang seumuran bapaknya, yaitu Pak Lurahnya itu tadi gitu. Iya bener. Mungkin ya. Anyway, berarti Pak Lurahnya itu udah cerai ya sama? Udah cerai. Oh iya ding. Jadi kan ceritanya tuh Bu Lurahnya itu ya ibu lurah, memang beliau itu yang lurah, bukan karena suaminya yang lurah. Jadi dia bisa jadi ibu lurah gitu, tapi karena memang dia ibu lurah, punya anak. Nah, ya udahlah tuh. Wah, tapi gila sih, aku nonton selama 30 menit itu kayak pengen ketawa, terus juga kayak iya juga gak bosan gitu. Ya, gak bosan meskipun itu tuh
kayak cuman mostly di truk doang gitu. Bener banget. Dan aku nggak itu settingnya di mana sih? Di Jogja kan? Di Jogja, kayak daerah Bantul gitu. Sadran mana sih? Pokoknya tuh ada tanksnya juga sampai ke hutan pinus juga. Terus ya tuh yang rumah sakitnya juga kayaknya tanks juga kayak di PKU Muhammadiyah ya kalau nggak salah itu. Setting lokasinya tuh juga kayak jauh banget gitu sih, tapi aku ya bisa kebayang sih mungkin itu daerah Bantul dari daerah mana gitu ceritanya gitu kan, untuk menuju ke bahkan ya rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping kan juga ya daerah Bantul toh. Maksudnya kayak Gamping. Itu tetap Gamping tuh Bantul bukan sih? Gamping Sleman ya, tapi deket Bantul kan. Perbatasan gitu. Itu kayak jauh banget. Iya, tapi gila sih ya, maksudnya ketika emang ya kalau rumah sakit sekarang hampir di setiap berapa kilo gitu kan ada gitu. Cuman kalau misalnya di situ settingannya emang kayak jauh banget dari gunung ya kan, turun lewat sawah-sawah. Aku nggak ngebayangin itu syutingnya, apalagi ibu-ibu ya naik turun truk itu gila capek loh. Ya sih, luar biasa. Tapi emang tadi aku sempat ngepoin beberapa case-nya gitu kan, dan dia emang ya kayak udah sering acting gitulah. Jadi ya pantas emang kayak bagus banget ya. Bagus banget gitu. Apalagi Bu Tejo-nya aku belum nemu akunnya Bu Tejo nih. Belum nemu. Ini kayak bisa terkenal nih kayaknya. Iya bener. Aduh. Semoga jadi ladang rezeki juga untuk pemain Bu Tejo yang udah apa ya, actingnya tuh dalam banget, abang jiwai banget ya. Ya udah lumrah jadi kayak ibu-ibu kayak gitu ya kan. Bener. Tapi anyway ngomongin Bu Tejo, sadar nggak sih hanya nama Bu Tejo yang kita nggak tahu? Iya, karena ada Yuning, ada Yusam. Semuanya nama manggilnya. Tapi ketika yang satu ya Bu Tejo. Karena dari suaminya namanya Pak Tejo gitu. Iya bener. Nah, ini juga bikin aku jadi kayak ngerasa wow, apakah ini juga termasuk relasi kuasa di situ ada gitu loh? Aduh, udah sampai ke sana ngomongnya. Karena Pak Tejonya sendiri di situ diceritakan bahwa dia punya power kan. Dia bisnis dan dia punya relasi sama orang dinas segala macam gitu. Jadi tapi di realita kehidupan kita juga sebenarnya kayak gitu nggak sih? Yes, biasanya tuh ketika pasangan kita lebih powernya kuat ya, terutama untuk yang suaminya biasanya itu langsung jadi kayak dipanggilnya nama suaminya, Bu siapa gitu. Gitu sih biasanya. Iya, kayak ini Ibu Budi, ini Bapak Budi gitu ya nggak sih? Yes, biasanya gitu. Ya itu juga mungkin kalau menurut ini hasil yang aku amatin aja ya, itu kayak mungkin juga menggambarkan kayak wow, ketika orang punya kuasa juga bisa jadi si ibu itu juga Bu Tejonya itu tuh mungkin ya kayak ada pengaruh kuasa juga dari pasangannya itu juga gitu loh, sehingga dia seperti itu gitu kan. Jadi kayak mungkin ya ada hubungannya lah, bisa jadi. Yang membuat si Bu Tejo ini di kalangan ibu-ibunya juga sedikit dominan gitu. Ya kan? Sedikit dominan karena ya mungkin dia tidak terbiasa dominan juga dalam kehidupan pribadinya dia. Ini kita tanyakan kepada Rafa Chana. Aduh, iya sih, mungkin apakah bener nggak sih gitu? Kenapa cuma Bu Tejo doang yang pakai nama suami gitu? Yang lainnya nggak ada gitu. Kenapa bukan mungkin Yuning punya suami namanya Samsul, Bu Samsul kayak atau gimana gitu? No, Yuning, Yusam, terus siapa lagi tuh satu yang istrinya Gotre itu? Iya, itu juga nggak nyebut nama asli sih. Nggak nyebut bojone Gotre gitu. Oh enggak kan gitu. Ini Bu Tejo dan kita nggak pernah tahu namanya siapa. Ya, apakah ketika power seorang istrinya sudah menghilang, namanya pun juga menghilang? Itu juga bisa jadi loh. Menarik sih ini ya. Itu yang ya satu hal kecil yang kayak tiba-tiba terlintas aja sih di otakku ketika nonton. Aku juga baru sadar sih malahan ya kan. Tapi kalau misalnya ngelihat si Tilik sendiri, kan dia di tahun 2018 ya, dan dia udah pernah tampil ditayangkan di Asianet, ya nggak sih? Cari dulu, bener gak? Iya, yang biasanya di TBY itu loh.
Oh, iya. Oh iya, dan bahkan juga kabarnya temanku yang pernah nonton juga di Museum Sono Budoyo tuh juga pernah ditampilin gitu sih untuk film Tilik ini. Oh ini nih, dia telah mendapatkan 3 penghargaan, yakni Piala Maya 2018 kategori film pendek terpilih, Official Selection di Jogja Netpack Asian Film Festival 2018, dan Official Selection World Cinema Amsterdam 2018. Wow. Keren banget. Tapi biasanya emang kalau di film yang kayak let's say Jogja Netpack Asian Film Festival itu kan biasanya annual kan, dan itu film-filmnya emang keren cuy. Itu mengangkat film mostly lokal, ada yang kayak film dari luar ditayangkan juga di situ, dan itu satu tren positif sih untuk perfilman Indonesia gitu ya, dimana kita nggak bisa tuh ngelihat film-film yang kayak gitu di bioskop. Oh iya bener banget. Beda kan? Beda. Kadang tuh juga aku tuh berharap banget loh. Ini harapan banget dari aku ya. Kayak ada dong mungkin kayak semacam tempat pemutaran film-film yang kayak gini, film pendek gitu. Kadang aku nggak nemu, hanya beberapa kali aja kalau ada event kayak gitu. Terus bahkan kayak di museum-museum, kalau di Jogja tuh kayak di Beteng Vredenburg itu kadang juga ada pemutaran film ya, yang entah film lama atau bahkan film yang nggak pernah aku tonton di bioskop. Terus juga kayak ini di Sono Budoyo itu juga sekarang kan udah ada bioskopnya juga kan, bisa muterin film kayak gini. Kayak berharap banget sih kalau misalkan ada gitu, kayaknya menarik deh. Ya itu tadi keren banget sih memang film-film pendek ya. Dan dari sini aku juga jadi nyari gara-gara ini kan Tilik ini muncul di platform YouTube ya. Muncul di platform YouTube, dan biasalah seperti kalau misalnya kita lagi nyari apa, nanti tiba-tiba banyak kan muncul kayak rekomendasi yang lain, dan wow gila, film-film pendek itu banyak banget ya, yang menurut aku pengambilan gambarnya itu juga gila, bagus banget, luar biasa banget sih, gila sama sutradara dan kru yang udah bikin film-film yang itu gitu. Dan mereka biasanya independent funded gitu kan. Yes, gila, abis berapa ya? Wow, tapi keren sih, luar biasa banget. Dan mungkin semoga aja sih dengan adanya hadir Tilik ini ya, mencuat dan viral, film-film pendek lainnya pun juga bisa viral dan bagus gitu untuk ditonton. Apalagi ya kalau misalkan banyak makna yang bisa diambil dari film-film tersebut gitu. Mungkin kita bisa update sih semacam kayak event-event pameran film pendek itu di Jogja lumayan sering, hampir setiap tahun tuh pasti ada gitu. Dan ya semoga makin banyak sineas ya bilangnya ya, sineas muda yang lebih sering mengangkat kayak misalnya budaya-budaya Indonesia, ya semacam kayak gini lah, Tilik inilah. Walaupun itu kesannya kayak apa sih mak-mak gosip gitu kan, tapi itu tuh ada loh realitanya di Indonesia loh gitu. Dan nggak terlalu mencolok banget kayak seakan-akan nunjukin ini loh budaya, enggak. Iya benar. Ngalir gitu aja, enak gitu aja gitu loh. Nggak memaksakan kita untuk ayo dong. Kadang kan ada tuh kayak film atau mungkin adegan ya kayak memaksakan banget, ini loh makan misalkan gado-gado, makanan Indonesia banget loh. Nggak harus kayak gitu, cukup kayak ngalir gitu aja udah bisa gitu loh. Iya, karena dia dari segi dialog penyampaiannya tuh kayak enak banget, enteng banget gitu, bisa kita nikmatin, nggak yang kita harus mantengin banget gini tuh, nggak gitu, kayak sambil oh iya ya ternyata lucu juga gitu kan. Luar biasa, salut nih buat tim Rafai Chana. Kita tunggu untuk film-film berikutnya kali ya. Yes, kita tunggu banget tentunya. Jadi gimana, kamu udah nonton film Tilik? Jangan sampai ketinggalan ya sama Bu Tejo.